wangi sekali. Nih kalau dipegang kayak gini, terus tangannya diendus, nempel ke tangan, seger loh teman-teman. Si sweet basil, ini red basil. Kalau ini oregano, ini thyme, daun mint. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan keluarga Soy di Bandung. Halo teman-teman semua, hari ini saya mau update tanaman herbal Eropa yang saya tanam di kebun atap rumah ini. Terus habis update tanaman herbal Eropanya, kita lanjut panen-panen lagi. Jadi disimak terus videonya dan jangan lupa di subscribe dulu, dipencet tombol merahnya. Saya mulai dari rosemary. Ini rosemary-nya sebenarnya udah pernah dipanen. Dipanen di sebelah sini, keluarlah cabang-cabang lagi. Jadi buat teman-teman yang menanyakan rosemary ini tumbuh nggak sih di dataran rendah? Tumbuh nggak sih di kota? Jawabannya tumbuh. Nih buktinya. Terus teman-teman kalau pengen lihat yang ukurannya lebih besar, si rosemary ini ada di kebunnya Mama Emon. Dia juga nanam rosemary. Ini kalau misalkan si rosemary-nya batangnya sudah berkayu, nanti saya kasih tahu cara memperbanyaknya. Nanti saya bikin tutorialnya buat teman-teman. Nah, rosemary ini wangi sekali. Ini kalau dipegang kayak gini, terus tangannya diendus, nempel ke tangan, seger loh teman-teman. Wanginya kayak apa ya, bingung juga buat jelasinnya, tapi ini wangi banget. Ini kalau teman-teman nanya si rosemary ini buat masak apa, kalau saya buat masak ikan, buat masak ayam. Kalau lihat di TV buat masak steak ya, steak. Tapi kalau saya bebas, kalau mau masak ikan, mau masak ayam, suka dikasih ini, walaupun nggak terlalu banyak, paling dipotek ujungnya, dimasukin ke masakannya. Kalau wanginya seperti apa ya jelas wangi teman-teman. Malahan suka saya makan, nanti dimasukin ke dalam masakan, nanti saya cari-cari si rosemary-nya, saya makan teman-teman. Oh iya teman-teman, untuk penyiraman rosemary ini cukup disiram 1 hari 1 kali. Rosemary ini tanaman yang nggak suka sekali si media tanamnya kebanyakan air. Nih kalau di kebun atap rumah ini yang super panas, paling cuman disiram pagi-pagi aja. Dan nyiramnya itu nggak banyak-banyak, asal disiram aja pagi-pagi. Nah buat temen-temen yang memang kerja kantoran, nanam ini seharusnya aman, bisa, karena si tanaman rosemary ini nggak suka sama air yang berlebih, dan media tanamnya harus poros. Pokoknya intinya rosemary ini nggak suka air, suka sama udara panas, sama matahari. Makanya bisa tumbuh di kebun atap rumah ini. Tuh subur kan teman-teman. Tinggal nunggu gedenya, karena mungkin ini dataran rendah, untuk tumbuh besarnya nggak secepat kayak di negara asalnya. Kalau di negara asalnya sampai tumbuh tinggi-tinggi, sampai bersemak-semak. Kalau di sini ya emang cukup lumayan lama, tapi mau tumbuh. Ini kelihatan masih tumbuh si rosemary-nya. Kita tinggalkan rosemary ini, lanjut ke tanaman herbal yang lainnya. Kalau ini udah nggak aneh ya teman-teman, sering saya panen si sweet basil. Sweet basil wanginya kebangetan, tapi kalau untuk dibikin lalap ini rasa-rasanya kuat kayak kemangi, jadi ada rasa pahit-pahitnya dikit. Kalau untuk si sweet basil ini masih ditanam di pot bawaan waktu pindah tanam, belum diganti-ganti. Harusnya sih udah diganti, pasti ini akarnya udah kepenuhan, makanya si daunnya nggak mau tumbuh gede, daunnya kecil kayak gini. Nungguin bijinya keluar, nggak mau dipanen, pengen coba semai dari biji apa bisa tumbuh apa enggak. Kalau waktu itu dicoba nanam dari batangnya, gampang banget
tumbuhnya cepet, contohnya kayak ini. Ini sweet basil yang ditanam dari batangnya si sweet basil ini. Diperbanyak, asal ditancep-tancepin juga langsung tumbuh. Jadi gampang banget buat memperbanyak si sweet basil ini. Kita lanjut ke sebelahnya. Ini red basil. Red basil yang warnanya berubah menjadi seperti ini. Percis kayak di kebunnya Momi Ike. Nih percis banget kayak gini. Si red basil ini enak banget dibikin lalaban. Nah, untuk sampai saat ini si red basil ini saya makan secara mentah, belum nyobain dimasak sama ikan, sama daging, belum nyobain. Katanya sih enak, kata teman-teman yang udah pernah nyoba, tapi saya belum nyobain. Ini sama seperti sweet basil, masih ditanam di pot pertama kali pindah tanamnya, pot ukuran kecil. Dan ini cara memperbanyak secara steknya juga mudah. Asal ditancep-tancepin sama kayak si sweet basil, si red basilnya mau tumbuh. Ini contohnya ini nih. Ini hasil stekan dari si red basil yang ini dipanen, ditanam, tumbuh. Ada loh videonya teman-teman. Jadi bisa dilihat cara buat menanamnya, memperbanyaknya. Ini juga sama, pengen nanam dari bijinya, walaupun sebenarnya saya ada benihnya, tapi pengen nyobain kalau nanam dari bijinya langsung, hasil tanam sendiri bijinya. Kita tinggalkan si red basilnya, kita lanjut ke sebelahnya. Ini oregano. Oregano ini pernah dipanen 1 kali. Oregano ini cepat sekali buat tumbuhnya. Tumbuh subur di tempat yang terkena sinar matahari full. Walaupun si oregano ini bisa ditanam di tempat yang mataharinya kurang, tapi hasilnya beda teman-teman. Yang ditanam di tempat matahari kurang biasanya si oreganonya pada cungkring-cungkring. Cepat sekali numbuh ke atas tapi daunnya kecil-kecil. Oregano ini pernah saya makan sebagai lalaban juga. Saya suka sih teman-teman. Walaupun mungkin jarang banget dimakan buat dibikin lalaban. Kebanyakan dikeringkan dulu, terus kalau mau masak-masak baru dimasukin ke masakannya ya teman-teman pastinya. Si oregano ini biasanya kalau bikin pizza suka dikasih oregano supaya si pizzanya wangi. Tapi untuk sampai saat ini si oregano ini masih saya makan mentah dan dikeringkan. Kita tinggalkan oregano ini, kita lanjut ke tanaman herbal berikutnya. Tanaman herbal Eropa berikutnya, ayo tebak teman-teman, ini apa? Ini thyme. Sebenarnya saya punya 2 sama yang lemon thyme, tapi nggak ada di atap rumah, ada di lantai 2. Perbedaannya cuman dari daunnya aja. Kalau lemon thyme lebih besar, kalau ini daun thyme-nya lebih kecil. Yang jelas dari aroma juga beda teman-teman. Ini thyme-nya pernah saya cobain cuman 1 kali doang pas masak. Saya ambil ujungnya, masukin ke masakan. Cuman bingung ya buat aromanya seperti apa. Tapi yang jelas masakan yang dikasih rempah-rempah Eropa ini rasanya enak kok teman-teman. Ini thyme-nya jarang dipanen, makanya sampai berkayu-kayu seperti ini. Dan kalau yang sudah berkayu-kayu ini sebenarnya lebih gampang buat di stek. Ini kalau perbanyak bisa jadi berapa pohon teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bisa jadi 8 pohon kalau diperbanyak. Cara memperbanyaknya seperti apa? Mungkin di video berikutnya saya kasih lihat ya teman-teman, caranya seperti apa. Nanti di video berikutnya saya panen mungkin ya, saya cobain stek. Ini nanti saya kasih tahu juga cara memperbanyak rosemary biar teman-teman juga nggak penasaran. Walaupun sebenarnya si rosemary tadi batangnya belum terlalu berkayu. Nah teman-teman yang nanam ini
Sebenarnya si tanaman thyme ini lebih cocok dimasak buat apa sih? Bisa tulis ya di kolom komentar. Kita tinggalkan si thyme ini, kita lanjut ke tanaman berikutnya. Herbal Eropa yang terakhir yang saya punya di kebun atap rumah ini adalah daun mint. Daun mint ini ada 2 jenis, yang saya tanam lemon sama mint yang ini yang originalnya. Ini herbal Eropa kalau dipegang kayak gini, terus diendus, si aromanya nempel ke tangan teman-teman. Ini walaupun nggak deket banget, jaraknya ini sekitar ada 30 cm, si wangi aroma mintnya kecium banget. Ini daun-daun mint yang baru numbuhnya. Tadinya si daun mintnya cuman 1 batang. Ternyata kok jadi tumbuh banyak seperti ini. Ini sama kayak tanaman herbal Eropa yang tadi, mudah banget buat memperbanyaknya. Jadi semua tanaman herbal Eropa yang tadi saya liatin, itu cara memperbanyaknya tinggal di stek aja teman-teman. Rata-rata langsung tumbuh, nggak perlu waktu lama buat nyeteknya. Mau disimpan langsung di tempat yang panas, itu bisa langsung tumbuh. Kecuali kalau teman-teman beli online, nah itu wajib banget buat disimpan dulu di tempat yang teduh biar adaptasi. Wangi banget loh ini teman-teman. Ini seneng banget, sering banget buat dipotek, buat dibikin teh mint, teh lemon mint lebih tepatnya. Nih diambil aja 1 gini, masukin ke dalam gelas tanpa dikeringkan, udah wangi banget, enak banget. Teman-teman yang punya daun mint ini pasti sering banget bikin teh dari si daun mint ini. Kita tinggalkan si daun mint yang wangi ini, lanjut saya mau panen. Panen apa? Disimak terus videonya. Saya mau petik si apa nih teman-teman, si kailan. Ini kailannya mungkin udahan aja nanemnya, kita ganti sama tanaman yang lain. Kalau kailan sering banget dipanen, ini sebenarnya bisa ditanam lagi teman-teman. Ini bisa jadi tanaman yang baru, cuman kita udahin aja ya nanam kailannya. Kemarin juga udah nanam di pot persegi. Nah ini kita udahin aja, nggak usah lagi ditanam di kebun atap rumah ini. Kita ganti sama tanaman yang baru, yang aneh-aneh atau yang belum pernah saya tanam, biar teman-teman juga nggak bosen kalau saya panennya itu terus. Kalau ini masih kecil mungkin bisa ditunggu mungkin ya, tapi panen aja deh teman-teman. Emang sayang sih, tapi gimana lagi, atap rumahnya kecil, kebunnya kecil, jadi kita tanam yang lain aja yang belum ditanam di kebun atap rumah ini. Ini masih kecil. Kailan, makasih udah tumbuh di kebun atap rumah ini. Kita ganti sama tanaman yang baru. Mau panen apa lagi? Nih ada selada romaine, green romaine, yang cuman satu-satunya tumbuh di kebun atap rumah ini. Mau saya petik, mau saya panen. Ini nungguin bunganya buat keluar susah banget. Dulu waktu di awal-awal berkebun saya pernah nanam, cuman belum sempat saya videoin pas panennya. Si seladanya udah diacak-acak sama kucing media tanamnya. Ini kebetulan ada 1 yang tumbuh, kita panen aja. Panennya agak banyak kan. Kalau si green romaine ini lebih cenderung
tebal daunnya dibandingin selada yang biasa dipanen yang keriting, tapi enak juga. Ini kalau selada ditanam di tempat yang panas seneng loh dia. Kalau ditanam di tempat yang sejuk mungkin lebih seneng lagi mungkin ya. Pertumbuhannya lebih besar lagi, nggak kayak ini. Kita panen sampai gundul mungkin ya. Nanti juga keluar lagi. Nah, satu lagi. Nah, kita lanjut lagi panennya teman-teman. Nih si sorel udah lumayan lama nggak dipanen-panen. Sorelnya dimakanin sama ulet. Nih di kebun atap rumah ini lagi banyak banget ulet. Tuh si sorelnya bolong-bolong, yang biasanya mulus nih dimakanin ulet. Uletnya udah dapet satu, tapi nggak tahu nih masih ada apa enggak. Jadi kita panen nanti sekalian kita lihat masih ada uletnya apa enggak. Ini uletnya lagi nyerang si sorel sama kale. Ini kale lagi banyak banget uletnya. Dari kemarin-kemarin udah diambilin satu persatu, tapi tetap aja masih banyak. Di kebunnya teman-teman sama nggak sih banyak ulet? Ini jadi panennya kita agak banyakin supaya si daunnya nggak terlalu banyak, jadi uletnya nanti bisa kelihatan. Ini udah lama yang nggak dipanen teman-teman. Mungkin sebagian daunnya ada yang tua. Tuh sampai ke bawah-bawah, sampai berlubang kayak gini karena dimakanin sama ulet. Kita panen agak banyakan aja nih. Ini daun tua tapi kecil. Kalau ini daun muda nih. Semenjak ada kale, rata-rata si uletnya malah lebih suka daun kale ketimbang cabai rawit, ketimbang tanaman lain. Jadi makanya si cabai rawit di kebun atap rumah ini aman. Hama itu lebih seneng nyerang tanaman kayak kale. Nih tapi kalau buat sorel baru pertama kali nih diserang ulet. Kita habisin aja daunnya, kita panen semua teman-teman. Sorel, kamu aku gundulin ya, jangan ngambek, tumbuh lagi yang subur. Ini teman-teman ulatnya diem di bawah masih ada nih, dan ternyata yang ngebolonginnya bukan ulet doang. Nih biang keroknya, si siput tak bercangkang. Ini saya pikir cuman satu doang, pas dipotek yang terakhir nih pada keluar lagi uletnya. Nih si siput tak bercangkangnya juga mau diambil. Jadi mau dilihat-lihat lagi si sorelnya, barangkali aja masih ada yang ngumpet. Tadi tuh nggak kelihatan, ternyata ngumpet di belakang daun. Di belakang daun yang paling bawah. Ternyata si ulat dan si siput tak bercangkang yang makanin daun-daun si sorel ini. Ini daripada ada di belakang daunnya, kita ambil aja daunnya. Teman-teman, ini hasil panennya. Ada sorel yang lumayan banyak, ada selada green romaine sama kailan. Dan tadi saya juga udah update tanaman herbal Eropa yang saya tanam di kebun atap rumah ini. Untuk video berikutnya mungkin saya mau kasih tahu cara memperbanyak thyme sama memperbanyak rosemary ini. Terus mau ngapain lagi di video berikutnya? Pokoknya teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Dah.